Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di part 1 dan part 2 kemarin kita sudah sharing tentang teknik mengelola webinar, tapi untuk membuat form registrasi dan mengubah nama link menjadi nama yang kita inginkan. Nah, di part 3 ini saya mau sharing tentang bagaimana kita membuat e-sertifikat dengan mudah dan cepat gitu ya, dengan memanfaatkan Google Form yang dilingkan nanti dengan Google Slide dan Google Spreadsheet dari Google Form yang sudah kita buat dan diisi oleh peserta. Nah, nanti juga di akhir kita bisa dari template e-sertifikat yang sudah kita buat dan terlink di email-email peserta, dan otomatis nanti bisa langsung terkirim ke email peserta masing-masing ya, tanpa satu persatu kita kirimkan, tapi otomatis terkirim dengan link yang kita buat ya. Nah, yang perlu kita persiapkan untuk menyiapkan e-sertifikat tentu saja yang pertama adalah desainnya. Nah, untuk desainnya bebas aja, kita mau buat lewat mana, apakah mau lewat slide PowerPoint atau mau lewat Word atau mau lewat Corel, silakan. Kalau sudah ada di Corel, boleh kita copy nanti di bagian slide, karena nanti ada settingan yang perlu kita buat untuk dimasukkan di Google Slide kita. Nah, yang penting pada saat kita membuat e-sertifikat untuk desainnya adalah untuk item-item yang perlu kita masukkan di dalam e-sertifikat tersebut, yang mana tidak perlu kita ketikkan satu persatu. Misalkan di e-sertifikat kita mau ada nomor sertifikat, satu orang satu nomor gitu. Jadi kita punya database nomor e-sertifikat. Yang kedua tentu saja adalah nama lengkapnya beserta gelar ya. Maka kita perlu data itu yang kita ambil nanti dari link Google Form. Yang ketiga, kita ingin tahu statusnya sebagai apa, apakah sebagai peserta atau sebagai panitia atau sebagai narasumber atau bahkan sebagai moderator. Nah, 3 data tersebut yang penting kita masukkan dalam desain kita tanpa perlu mengetikkan nama satu persatu. Nah, bagaimana caranya? Di setiap item yang kita ingin dia satu persatu tadi, misalkan nomor e-sertifikatnya sendiri-sendiri, kita perlu tambahkan tanda kurung gini ya. Tanda kurung seperti ini ada 2 di awal dan di akhir. Jadi misalkan di sini kita mau nomornya nanti beda-beda, maka di sini kita kasih nomor titik, kemudian kita tambahkan tanda ini, tanda kurung buka kurung 2, lalu nomor sertifikat, kemudian tutup kurung. Di sini juga nama sama dan juga status. Nah, ini adalah format yang penting kita perhatikan di awal ya untuk penyusunan e-sertifikat. Nah, setelah itu apa yang perlu kita kerjakan? Yang kedua adalah kita masuk ke dalam Google Drive kita. Nah, di Google Drive sebaiknya supaya semua terorganize dengan baik, maka baiknya kita buat folder tersendiri khusus untuk pengelolaan e-sertifikat. Misalkan kita buat di sini di Google Drive kita buka folder baru ya. Kita boleh kasih nama sesuai yang kita inginkan, misalkan webinar seri B misalnya ya. Kita klik buat. Nah, setelah kita buat nanti ya, di dalam folder tersebut ya, kita buka dulu foldernya ya, folder kosong. Nah, kita klik 2 kali. Di dalamnya baru kita kemudian memulai seperti yang part 1 kemarin tentang membuat Google Form-nya. Jadi kita tinggal klik baru, kemudian ada lainnya, kita masuk ke Google Formulir, atau kalau settingan bahasanya adalah bahasa Inggris, maka tinggal di sini Google Form. Lalu klik tanda panah, kita boleh ambil formulir kosong misalnya. Jadi sama seperti step di part 1 di video sebelumnya ya. Nah, kalau sudah sama settingan yang kemarin, ini contoh ya, contoh Google Form yang sudah kita buat. Nah, saran saya kalau di awal pengelolaan webinar kita udah buat form registrasi, sebaiknya di akhir juga kita buat formulir untuk e-sertifikat. Karena kenapa? Kadang-kadang peserta di saat mengisi form
registrasi itu kadang namanya ada yang salah ketik dan seterusnya, sehingga agar mereka lebih aware, maka di akhir misalkan setelah post test, jika ada post testnya, maka setelah i-post test itu kemudian kita kasih link baru untuk mereka isi sebagai data valid untuk e-sertifikat ya. Nah, jadi kita buat link baru. Nah, isinya silahkan diatur sendiri. Jangan lupa di bagian deskripsi ya. Misalkan ini formulir e-sertifikat, kita kasih judul. Di bawahnya kasih keterangan deskripsi. Pastikan formulir ini diisi dengan benar karena e-sertifikat tidak dapat diubah setelah Anda mengirimkan daftar ini misalkan. Nah, di bagian pertanyaan di bawah itulah yang kita kemudian isi sesuai dengan data yang kita inginkan masuk ke dalam e-sertifikat, misalnya nama lengkap ya. Kita tulis nama lengkap. Nah, keterangan nama lengkap ini harus sama dengan tadi yang di format slide kita. Ada tanda kurung depan tadi ya, kurung depan sama kurung belakang, ada 2 kurung. Jadi ini harus sama dengan kata-kata yang kita masukkan di dalam e-sertifikatnya. Nah, di sini jangan lupa dicantumkan beserta gelar ya. Beserta gelar jika diinginkan, dan ditambahkan juga deskripsi, pastikan nama dan gelar sesuai yang diinginkan masuk ke dalam e-sertifikat. Nah, untuk menambahkan deskripsi di bagian item ini kita bisa cari di sini ya, di tanda titik 3 ada tanda deskripsi. Jadi ini akan muncul, karena kalau kita nggak klik ini item untuk mengisi deskripsi itu tidak akan muncul. Nah, di bawah kemudian kita masukkan lagi nomor peserta. Kita minta nomor peserta karena apa? Jangan sampai yang mengisi e-sertifikat ini nanti ternyata yang belum pernah mendaftar di awal. Maka penting setelah form registrasi di awal itu rilis, kita masukkan nomor peserta. Jadi mereka nanti pada saat ngisi e-sertifikat sesuai dengan nomor peserta yang sudah kita rilis. Nah, kemudian di bagian bawah kita tambahkan status. Nah, ini juga yang status ini yang tadi sama dengan yang ada di slide e-sertifikat yang pakai tanda kurung. Karena untuk menunjukkan dia sebagai apa, peserta, panitia, narasumber atau moderator. Nah, untuk bagian ini kita sebaiknya pakai pilihan ganda ya. Pilihan ganda karena mereka nanti klik sesuai dengan status mereka, apakah sebagai peserta, panitia dan seterusnya. Nah, untuk bagian ini kita boleh menghilangkan untuk item panitia, narasumber, dan moderator jika kemudian kita ingin agar khusus untuk panitia, narasumber, moderator itu di link yang berbeda misalkan. Nah, maka kita cukup cantumkan optionnya hanya sampai peserta saja. Ini boleh dihapus ya. Ini bebas, kalau kita mau langsung semua juga boleh. Nah, kemudian di bagian bawah biasanya kalau kita mengadakan webinar ada beberapa yang menggunakan post test. Nah, karena link e-sertifikat ini nanti baru di-share setelah mereka mengisi post test, maka supaya memudahkan panitia atau pengelola webinar untuk verifikasi dari nilai yang ada, maka sebaiknya kita minta di sini nilai post testnya berapa yang sudah mereka isi, meskipun sudah ada dinilai di kita berdasarkan tadi yang mereka isi di post testnya. Hanya saja untuk memudahkan verifikasi supaya cepat rilis e-sertifikat, sebaiknya kita minta juga nilai post testnya. Dan di bagian bawah penting untuk kita juga meminta lampiran bukti post testnya, karena untuk memverifikasi tadi ya, memudahkan panitia memverifikasi bahwa benar memang sudah dia post test, ikut post test dan ada nilainya. Nah, bagaimana cara muncul supaya dia bisa melampirkan file ke dalam Google Form dia? Di sini ada menu. Kalau tadi ada pilihannya kan jawaban singkat, pilihan ganda. Di sini ada bagian upload file. Jadi kita klik bagian ini maka akan muncul seperti ini. Nah, kita centang di bagian izinkan hanya jenis file tertentu. Kita kasih geser dia ke sebelah kanan, lalu kita klik file apa saja yang boleh dimasukkan, apakah bentuk dokumen, bentuk PDF, bentuk gambar dan seterusnya. Kalau sudah, kemudian setting juga jumlah maksimum filenya, apakah boleh dia melampirkan 2 file, 3 file,
5 file 10 file ya, karena itu hanya berupa capturean dari ketika dia mengerjakan post test, maka cukup satu file saja. Nah, kemudian di bagian bawah lagi ada ukuran file maksimal. Ini ada pilihannya, ada 1 MB sampai 10 GB. Nah, biasanya sih 1 MB, cuman kadang-kadang ada peserta yang mungkin foto yang dia lampirkan terlalu besar sehingga dia kesulitan kalau kita membatasi hanya 1 MB. Maka kalau saya baiknya kasih 10 MB. Nah, kemudian di bagian bawah ada lagi settingan. Formulir ini dapat menerima hingga berapa kilobyte atau megabyte atau terabyte untuk file akumulasi dari keseluruhan lampiran yang dimasukkan oleh peserta ke dalam Google Form-nya. Ya, semakin besar ya semakin baik ya, karena jangan sampai kita siapkan cuma 1 GB, ternyata 500 peserta mengupload bukti capturannya itu lebih dari 1 GB ya. Jadi sebaiknya ini diperbesar, tinggal diubah-ubah di bagian ini ya. Nah, kemudian jangan lupa minta juga alamat email mereka dan dipastikan berikan deskripsi di bawahnya, keterangan bahwa pastikan alamat email tersebut benar tanpa spasi ya, karena kadang-kadang ada peserta yang salah ketik pakai email tanpa pakai spasi sehingga fail terus tuh, gagal terus email yang dikirimkan. Jadi penting untuk diberikan warning untuk memastikan peserta agar email tersebut diketik dengan benar dan masih aktif, jangan sampai tidak aktif karena e-sertifikat akan dikirim ke email tersebut. Nah, di bagian bawah boleh tambahkan item lain, bisa nomor HP atau yang lainnya. Nah, kalau sudah, nanti kan ada linknya ya, kemudian peserta akan isi dan seterusnya. Nah, isian peserta semua akan masuk ke dalam respons ya. Dalam respons misalkan ini udah ada sekian peserta yang mengisi, maka di respons ini akan muncul tampilan-tampilan peserta yang sudah mengisi misalkan. Kemudian kita untuk membuat e-sertifikat yang paling penting adalah di bagian spreadsheet-nya. Jadi di sini spreadsheet ini penting untuk kita klik, kemudian kita masukkan, kita buatkan namanya, nama spreadsheet-nya apa dan seterusnya. Nah, misalkan ternyata ada sudah 10 peserta yang mengisi ya, sudah mengisi link e-sertifikatnya. Nah, ini contoh yang sudah diisi misalkan ya. Nah, ada namanya dan seterusnya. Misalkan ada 500 peserta, maka akan ada 500 isian di dalam spreadsheet ini. Di mana letak spreadsheet ini? Itu nanti ada di dalam di dalam folder yang sudah kita buat ya. Nah, untuk folder yang kita buat tadi, pastikan di dalamnya juga kita membuat folder tambahan. Jadi folder dalam folder ya. Jadi kita udah tadi buat folder baru namanya folder webinar seri A, seri B misalnya ya. Nah, kemudian di dalam folder itu pastikan kita juga membuat folder baru. Karena apa? Ini folder baru untuk nanti e-sertifikatnya. Jadi nanti yang sudah dirilis e-sertifikat yang udah jadi akan masuk ke dalam folder tersebut. Nah, kita kembali ke Google Spreadsheet kita. Nah, dari sini kalau sudah semua mengisi ya, semua peserta sudah mengisi, kita boleh sortir. Misalkan kita filter dulu ya, berdasarkan abjad misalnya, boleh silakan. Misalnya di sini kita mau filter berdasarkan abjad dari A sampai Z ya. Kita filter, kita susun serapi mungkin kalau sudah. Nah, karena di e-sertifikat kita inginkan ada nomor e-sertifikat yang mana setiap orang itu beda-beda nomornya, maka kita bisa tambahkan di spreadsheet ini nomor sertifikat ya. Kan kita ketik nomor sertifikat ya. Nah, nomor sertifikat ini kan berurutan dan biasanya ada kode-kode tertentu. Jadi kita buat nanti kita gabungkan dalam kolom nomor sertifikat ini ada nomor urut ya, nomor urut e-sertifikat, dan di sini misalkan kita tambahkan lagi kode
kode e-sertifikat kita misalnya. Nah, kenapa perlu nomor urut? Karena kadang-kadang seperti misalkan webinar yang pernah kami kelola, dari webinar 1 sampai 3 itu bersambung nomor e-sertifikatnya. Misalkan ternyata dari webinar 1 sampai webinar 3 itu sudah sampai nomor 500 e-sertifikatnya. Maka kita mau untuk webinar kali ini, misalkan webinar yang akan kita buat menyambung dari nomor tersebut, maka kita mulai di sini. Misalkan 501, kita boleh tambahkan 0 di depannya. Karena pakai 0 karena ini bentuknya slide, bentuknya adalah spreadsheet, kita tambahkan koma atas ya, 0501 misalnya. Kemudian karena ada 10 di sini ya tinggal kita tarik aja kan ke bawah ya, tinggal tarik, jadi akan berurutan 501 sampai 509 ya, 509. Nah, kalau sudah, kemudian karena nomor e-sertifikat yang kita inginkan misalkan adalah nomor garis miring bla bla bla, misalkan garis miring web, garis miring bulan, garis miring tahun misalnya. Maka kita tambahkan di sini misalnya kodenya adalah garis miring. Ini terserah kita ya, terserah dari panitia pengelola webinar. Misalnya web ya, webinar, kemudian bulannya bulan 6 ya 2020 misalnya. Dan ini sama semua kan. Nah, ini karena sama semua, kita tarik aja ke bawah. Kita copy aja ya, Ctrl C. Kemudian ini kita paste ke bawah, kita paste ya. Nah, di sini nomor e-sertifikat ini juga tadi kata-kata yang harus sama dengan lembar di slide e-sertifikat di desain kita tadi ya. Jadi kalau misalkan nomor NO titik spasi sertifikat, maka di yang tadi dikasih tanda kurung awal kurung belakang di bagian slide juga harus sama ya. Nah, di sini yang kita inginkan adalah gabungan dari nomor urut dan kode. Nah, ini seperti rumus Excel biasa, kita tambahkan sama dengan, kemudian ini kan J ya, J2 ya. Ini nomor 501 adalah J2. Kita ketik J2, kita kasih tanda dan, kemudian tanda kutip 2 kali, kemudian tanda dan lagi, baru kita gabungkan kan dengan kode ini ya. Kode ini adalah K2, berarti K2. Nah, ini untuk menggabungkan, ini rumus Excel biasa untuk menggabungkan 2 kolom menjadi 1 ya. Kemudian kita enter. Nah, maka jadilah nomor e-sertifikat untuk yang 501. Untuk ke bawah tinggal kita tarik aja kan, kita klik ini, tahan, kemudian kita tarik ke bawah. Maka dia akan berurutan 501 sampai 509. Nah, sudah jadi. Nah, yang kita butuhkan di e-sertifikat tadi adalah nama lengkap, yang ini kan, nama lengkap, kemudian status, apakah dia peserta atau panitia ya, kemudian nomor sertifikatnya, yang ini nomor e-sertifikat. Nah, kalau sudah beres di bagian spreadsheet ini, maka tinggal kita mau linkkan dengan template yang tadi kita buat dalam bentuk slide. Nah, hanya saja untuk slide tadi kita mesti pakai add-on ya. Nah, bagaimana caranya? Ini bagian sini ada add-on. Ini diklik aja. Add-on yang kita gunakan adalah Autocrat ya, Autocrat. Nah, Autocrat ini biasanya belum muncul kalau kita belum setting. Nah, kalau belum muncul Autocrat ini, maka tinggal setting di bagian sini ya, dapatkan add-on. Seperti biasa, nanti kita akan diarahkan untuk menyeting add-on tersebut. Kita linkkan sama email, klik-klik biasa aja nih. Intinya mengaktifkan add-onnya. Nah, ini kita tunggu. Nah, nanti kita searching aja di sini, searching, ketik misalkan Autocrat ya. Autocrat di sini yang ini ya. Tinggal kita klik ini, kita klik lalu kita ikuti step-stepnya. Kalau sudah, maka tinggal kita okekan. Dan karena saya sudah aktif add-onnya, maka saya tidak lanjutkan. Ini saya tutup ya.
Nah, kalau sudah aktif tadi tinggal klik lagi add-on, maka akan muncul di sini ada Autocrat ya. Nah, untuk kita mulai Autocrat ini, kita klik open. Jadi fungsinya adalah untuk melingkan dengan template dari e-sertifikat di slide kita tadi ya, yang sudah kita desain. Nah, sebelum kita masuk ke Autocrat ini, kalau kita tadi kembali ke sini ya, tadi ada step di bagian Google Drive kita. Nah, Google Drive kita pastikan slide kita itu sudah masuk dalam bentuk Google Slide. Nah, Google Slide ini sudah saya buat. Caranya bikin Google Slide adalah seperti biasa ya, diklik di sini dalam folder yang tadi ya, dalam folder webinar tadi kita buat klik baru, lalu di sini ada pilihan Google Slide, kemudian kita klik ini, kita ambil presentasi kosong. Nanti dari presentasi kosong, kemudian nanti kita tinggal import dari file PowerPoint yang sudah kita buat dan berisi desain dari e-sertifikat kita. Nah, ini contohnya, nanti tinggal kita import aja, ambil di bagian file sini. Kita file, kemudian kita klik import dan seterusnya. Nanti diikuti aja stepnya sampai nanti masuk ke dalam e-sertifikat kita. Nah, saya kasih contoh, misalkan di sini kita buat ulang ya. Kita buat ulang. Di sini file, kita klik file, kemudian ada import slide ya. Sebelum kita import slide, kita setting dulu panjang dan lebar dari e-sertifikat kita. Nah, untuk mengatur panjang dan lebarnya, misalkan kita mau pakai A4, maka kita setting di bagian file ini, kita klik, kita scrolling ke bawah, kita scrolling, di sini ada penataan halaman. Nah, klik penataan halaman, kita klik bagian ini, kita pilih yang khusus atau custom. Kita klik bagian ini, lalu kita setting sesuai ukuran A4. Misalkan kalau A4 itu biasanya di sini berapa ya, 29,7 ya kurang lebih. Kemudian di sini biasanya 21 ya. Kemudian kita terapkan untuk menyesuaikan ukuran dari e-sertifikat kita. Nah, sudah sesuai, tinggal kita import file kita ya, di sini import slide. Kemudian kita ambil contoh slide yang ada, misalkan kita pakai di sini ya, karena sudah ada di dalam folder saya, folder Google Drive, maka tinggal saya ambil. Kalau misalkan belum ada, kalian tinggal pilih nanti upload ya, upload, kemudian nanti tinggal pilih file, ambil dari drive dari komputer atau laptop kalian ya. Nah, karena sudah ada, tinggal klik aja, kemudian klik pilih. Nah, kita tunggu prosesnya. Jadi ini untuk membuat Google Slide sebagai template dari e-sertifikat kita. Jadi template aja, satu aja tuh kita buat, nggak perlu banyak-banyak. Kita klik, kemudian kita klik lagi import slide. Nah, kalau sudah, akan muncul nanti di halaman 2 sini template dari e-sertifikat kita ya. Nah, karena kita cuma mau pakai satu aja templatenya, yang halaman 1 yang blank tadi boleh kita hapus. Nah, ini udah jadi template dari e-sertifikat kita dalam bentuk dalam bentuk Google Slide. Jangan lupa di sebelah kiri atas dikasih nama, misalkan di sini template e-sertifikat misalnya ya. Nah, kalau sudah, maka udah jadi ya. Nah, kita kembali ke Google Spreadsheet tadi ya, yang kita mau tambahkan add-on untuk melingkan dengan template yang ada. Jadi semua daftar nama ya, mau ratusan, mau puluhan, itu bisa kita langsung setting satu kali buat ya. Nah, tadi masuk yang add-on ya, kita ulang aja ya biar mudah. Nah, kita masuk, nanti klik add-on, kemudian muncul seperti ini ya. Ini kita klik add-onnya,
kemudian kita klik bagian autocrat-nya, yang ini autocrat, lalu klik open. Kita open aja, kemudian berproses ya, ini sedang berjalan. Masuk ke bagian ini akan muncul nanti ada keterangan loading, kemudian ada nanti di sini keterangan new job. Nah, ini karena masih kosong maka kita klik new job. Kita tunggu. Nah, untuk job name-nya bisa kita atur sendiri, misalnya di sini misalnya apa? Kita ketik rekapitulasi e-sertifikat misalnya ya. Nah, kemudian kita next aja, yang ini next. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memilih template. Choose template karena tadi sudah kita buat dalam bentuk Google Slide, maka kita ambil dari Drive. Di from Drive kita klik ini. Nah, di sini nanti akan muncul pilihan template yang ada. Nah, ini tadi yang sudah kita buat dalam bentuk Google Slide, tinggal kita klik aja, baru kita pilih select ya. Untuk selectnya dipilih, ini sudah masuk. Kemudian prosesnya lanjut, ini sudah, kita klik next lagi. Ya, kita next. Nah, di bagian ini muncul otomatis ya. Ini munculnya dari mana? Ini muncul sesuai dengan yang kita ketikkan di Google Slide kita tadi, yang ada tanda panah-panahnya ya, tanda kurung ya, tanda kurung depan dan kurung belakang. Nama lengkap ini kita sesuaikan. Ini adalah bagian dari Google Spreadsheet atau yang mirip Excel tadi ya, untuk kolom-kolomnya. Kita tinggal matchkan nama lengkap yang di lembar e-sertifikat, kita map to kolom nama lengkap. Nomor sertifikat juga sama nomor sertifikat yang ada di Google Spreadsheet. Kemudian yang status, apakah dari peserta dan seterusnya, itu juga disesuaikan untuk kolom status yang ada di spreadsheet kita. Kalau sudah, tinggal klik next. Nah, ini adalah file name. File name ini adalah file name yang akan muncul sebagai nama file e-sertifikat dari masing-masing peserta. Misalkan kita kasih nama sertifikat. Nah, karena kita mau misalkan ini adalah sertifikatnya Mita Pharma, maka kita mau tulisannya nanti di nama filenya sertifikat kita pada saat masuk ke email adalah sertifikat Mita Pharma misalnya. Nah, bagaimana cara settingnya? Di file name ini kita kasih sertifikat, kemudian seperti tadi tanda kurung 2 depan, nama lengkap ya. Ini sama dengan yang ada di Google Spreadsheet yang ini tadi ya, nama lengkap. Jadi sertifikat nama lengkap karena nanti masing-masing orang nama lengkapnya beda. Jadi sesuai dengan namanya yang akan tercantum dalam file yang dia punya di email. Nah, type-nya apa? Apakah Google Slide atau bentuknya PDF? Misalnya kita mau bentuknya PDF. Oke. Nah, ini kita pilih aja yang multiple output mode ya. Jadi masing-masing satu gitu ya. Kalau kita pilih single output mode maka nanti tergabung jadi satu PDF-nya. Tapi kalau kita pilih multiple output mode maka nanti setiap orang ya satu file PDF aja sesuai dengan e-sertifikat yang dia punya. Nah, kalau sudah, klik next. Nah, ini adalah choose destination. Kita mau simpan di mana di folder Google Drive kita untuk seluruh e-sertifikat yang akan rilis. Nah, kita bisa buat folder tersendiri. Misalnya kita mau masukkan dia di dalam kalau kita klik ini maka nanti akan berhamburan di dalam webinar seri B, folder webinar seri B. Maka kita mau bikin folder baru di dalam webinar seri B kan, maka kita choose folder, kita klik ya. Kemudian nanti kita masuk ke folder webinar seri B tadi ya, yang webinar seri B yang ini ya. Nah, kemudian ada folder yang tadi sudah kita buat di awal, namanya adalah e-sertifikat oke kan. Nah, kalau belum ada maka silahkan kembali ke Google Drive tadi, folder webinar B, webinar seri B nya, kemudian bikin folder baru seperti biasa, new
folder. Nah, karena yang kita mau masukkan semua e-sertifikat di dalam folder ini, maka kita klik ini ya. Nah, kita kembali dulu ini, kemudian kita klik select ya. Nah, yang atas ini kita hapus aja karena kita nggak mau dia masuk di sini. Kita mau si sertifikat semuanya keseluruhannya itu masuk ke dalam folder khusus, yaitu e-sertifikat. Oke, maka yang ini bisa kita hapus. Oke. Nah, kalau sudah maka klik next aja. Ini, kemudian next lagi, poin 6 ini, kemudian next lagi, poin 7 kita next lagi. Nah, di sini inilah pentingnya poin 8, share docs and send emails. Kalau kita klik yes, maka nanti akan masuk langsung masing-masing e-sertifikat ke dalam email setiap peserta ya. Nah, kita klik yes ya di share doc. Yes. Bentuknya apa? Apakah PDF atau yang lain? Saya PDF yang tadi ya. Allow collaborators to reshare. Oke. Kemudian yang ini no. Nah, di bagian bawah ini penting sekali kita setting. Ini adalah gambaran yang akan masuk ke dalam email dari peserta. Jadi peserta misalkan ini ke siapa, ini kita masukkan nanti email ya, karena sesuai dengan judul kolom dari spreadsheet email. Ini kita klik di sini tadi email ya. Nah, to email, jadi nanti ke email masing-masing peserta ya. Kemudian yang ini boleh diisi kita sendiri email kita kah, mau di CC atau enggak usah juga nggak apa-apa. Nah, bagian bawah ini judul dari subjek email yang akan masuk ke dalam email peserta atau panitia yang akan mendapatkan e-sertifikat. Misalkan kita kasih judul sertifikat, kita kasih di sini status ya. Ya, karena nanti akan menyesuaikan misalkan ke email peserta, maka nanti sertifikat peserta bla bla bla. Kalau dia panitia, maka nanti sertifikat panitia bla bla bla. Dia menyesuaikan dengan data yang ada di status dari spreadsheet kita. Nah, di sini kita tambahkan misalkan webinar seri B misalkan ya, namanya nanti terserah kita webinar apa. Nah, di bagian bawah ini bagian isinya ya, bagian isi dari emailnya yang akan sampai ke peserta. Kita tulis misalkan ini bebas aja mau bagaimana, misalkan yang kami hormati Bapak atau Ibu. Kita tambahkan nama lengkap misalnya ya. Jadi nanti menyesuaikan dengan nama orang tersebut, misalkan yang kami hormati Bapak Ibu Mita Pharma misalkan. Jadi nanti sesuai dengan yang ada di spreadsheet ini. Di bawahnya kita tambahkan misalkan terlampir e-sertifikat. Kita tambahkan status ya. Sertifikat apa dulu, peserta kah, panitia? Jadi kita tambahkan di sini status, tulisannya status webinar seri B yang dilaksanakan pada misalnya tadi 25 Juni 2020 ya. Terima kasih. Salam panitia misalnya ya. Nah, nanti otomatis e-sertifikat mereka itu akan masuk di lampiran di attachmentnya. Nah, kalau sudah maka tinggal kita klik next. Nah, di sini kita tinggal klik nomor 9 ini yes ya. Yes, you must enable trigger. Oke, kita klik yes lagi. Maka tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah maka tinggal kita klik save. Klik save. Ya, saving job rekapitulasi e-sertifikat. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kalau kita mau lihat bagaimana sih isi tampilan dari email yang akan muncul, ini kita bisa klik yang bagian ini. Nah, ini contohnya ya. Di sini rekapitulasi bla bla bla. Oke.
Nah, kalau sudah, jangan lupa nanti setelah tadi kita cek di bagian contoh ini ya, kemudian jangan lupa untuk diklik bagian ini, run job. Karena kalau ini nggak diklik, maka nggak akan terkirim tuh di email masing-masing peserta dan tidak akan masuk di folder. Jadi ini penting untuk diklik. Ya, kalau sudah diklik, ini akan sangat lama tergantung dari jumlah e-sertifikat yang dikirimkan. Jadi akan cepat kalau cuma sekitar, ini kan sedikit ya 10, tapi kalau sampai 500 kita harus menunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau sudah seperti ini maka sudah selesai. Bagaimana cara kita tahu bahwa memang prosesnya sudah selesai dan sudah terkirim ke peserta dengan link yang ada? Ini bisa kita close karena udah selesai desain untuk masukkan ke email masing-masing dan ke template yang sudah ada. Kita tinggal close yang ini. Yang pertama, cara kita cross check adalah di bagian spreadsheet ini. Kalau kita geser ke sebelah sini, nah ini ada link. Nah, link ini adalah link sertifikat dari peserta. Ini link yang ada di Google Drive kita. Google Drive ini, link ini boleh kita kasih ke peserta langsung, tapi karena kita sudah kirimkan ke masing-masing email peserta, maka tidak perlu kita share lagi yang ini. Tapi kalau misalkan tadi kita nggak mau kirim ke email peserta, ya maka tadi kan di bagian poin 8 tadi di autocrat tadi, poin 8-nya kita nggak usah, kan tadi pertanyaannya akan di share. Kalau kita mau share maka klik share, kalau enggak maka klik no, yes and no ya. Kalau kita klik no maka cukup ada di spreadsheet kita, cukup ada di Google Drive dan tidak ada di email masing-masing peserta. Tapi kalau ingin sampai ke email peserta dan masing-masing peserta dapat satu sertifikat sesuai namanya, maka seperti proses yang tadi saya jelaskan. Nah, ini bukti pertama bahwa sudah jadi nih sertifikatnya, ada linknya. Nah, kita bisa cek lagi di Google Drive kita. Di Google Drive kita tadi ada folder yang namanya e-sertifikat oke kan. Tadi kita udah buat folder dan kita masukkan dalam settingan autocrat tadi ke dalam sini. Ini kalau kita klik 2 kali, kira-kira isinya apa? Ya. Di isinya ternyata adalah sertifikat tadi dan sesuai dengan nama masing-masing peserta. Jadi kalau kita buka nih contoh satu ya. Misalnya yang ini. Kita klik 2 kali, kita mau lihat bener nggak isinya itu nomor sertifikatnya sendiri, nggak sama yang lain, bener nggak namanya sendiri ya. Kita bisa buka. Nah, ini contohnya nomor sertifikatnya di sini 0506. Kalau kita cross check ya di bagian spreadsheet tadi ya, di bagian tadi Mita ya. Nah, ini bagian Mita, ini adalah nomornya benar ya, 0506 garis miring web dan seterusnya. Jadi file ini sudah ada masing-masing dan sesuai dengan namanya. Nanti ada, kalau ada 100 ya ada 100 juga, masing-masing sendiri-sendiri, nomornya juga beda sesuai dengan isian spreadsheet tadi. Nah, kalau kita mau cek di email benar nggak udah masuk di peserta, nih kita coba cek ya. Ini. Nah, saya dapat 2 karena tadi ada sebagai peserta dan sebagai panitia. Nih kalau kita klik, nah kira-kira apa jadinya? Nah, nih klik di email kita ya. Nah, tadi kan kita kasih judul sertifikat status ya kan? Status webinar seri B. Status yang pakai panah tadi ya, tanda kurung depan dan belakang, dia akan berubah jadi karena tadi ini sebagai panitia maka sertifikat panitia. Nah, isinya yang kami hormati Bapak Ibu, ini sesuai nama dan gelar yang ada di spreadsheet tadi. Terlampir e-sertifikat, ini juga namanya panitia karena tadi kita pakai status, tulisannya status, kurung depan kurung belakang dan seterusnya. Dan ini dapat satu e-sertifikat sesuai dengan nama kita. Nah, jadi seperti itu cara kita mengirimkan email, cara kita buat e-sertifikat sampai dengan keluar e-sertifikatnya di masing-masing email dari peserta ataupun panitia yang menginginkan e-sertifikat ya. Oke, itu saja untuk
penjelasan sharing kita hari ini agak panjang ya. Sebenarnya ada banyak lagi tuh yang bisa di-sharing, misalkan gimana kalau registrasinya langsung. Kalau kita pakai Zoom, menu registrasi yang ada di Zoom itu juga ada. Ya, ini kita ambil yang simple, pakai Google Form ya. Google Form dilingkan dengan nanti Google Slide untuk template e-sertifikatnya. Kemudian kita juga nanti menghubungkan dengan spreadsheet, Google Spreadsheet yang terlink dengan Google Form yang sudah kita buat ya. Jadi seperti itu prosesnya. Oke, saya akhiri. Terima kasih.